Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok satu mata kuliah Fisiologi Hewan kelas B. Pada kesempatan kali ini ingin menjelaskan mengenai sistem saraf pusat pada Pisces, amfibia, dan reptilia. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama ada Kakak Kiki Kurniawan, ada Aurelia Salsabila, ada Muhammad Farid, saya sendiri, dan juga Nur Rohida Al-Qadri. Langsung saja. Pada sistem saraf pusat Pisces, sistem saraf tentunya sudah sangat umum, terdiri atas otak dan juga susun tulang belakang. Inilah juga yang dimiliki oleh Pisces ini. Pada otak Pisces ini atau ikan ya, berfungsi dalam menerima output berupa interpretasi informasi dari semua organ sensor yang diterima dari reseptor dan nantinya menghasilkan suatu output berupa perintah untuk koordinasi tubuh berupa efektor dari stimulus yang diterima seperti itu. Pada ikan sendiri terbagi atas beberapa. Ada telencephalon, karena letaknya paling anterior, kita juga sebut sebagai otak depan. Berfungsi dalam penerimaan, elaborasi, dan penghantaran impuls baru. Lalu ada diencephalon, terletak di sebelah belakang dari telencephalon tadi, bagian ventral. Berfungsi dalam estafet untuk rangsangan penciuman si Pisces ini, jadi hampir sama. Kalau ada mesencephalon atau otak tengah, yang ukurannya itu relatif besar, berperan dalam penglihatan atau optikus dari si Pisces ini. Dan terakhir ada metencephalon yang terdapat yang terlihat menonjol yang kita sebut sebagai cerebrum, berfungsi dalam mengatur keseimbangan tubuh dalam air, mengatur tegangan otot dan daya orientasi terhadap ruang. Saya kira itu dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Selanjutnya saya Nur Wahida Al-Qadri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumsum tulang belakang pada Pisces. Jadi sumsum tulang belakang bersama dengan otak akan membentuk sistem saraf pusat. Dan sistem saraf pusat ini akan menyerupai tali berwarna krem yang tebal dan terdiri dari saraf yang menyampaikan pesan antara otak ke seluruh tubuh. Sumsum tulang belakang membentang dari medula oblongata yang terletak pada bagian bawah otak ke punggung bawah dan ditempatkan di sebuah terowongan yang dibuat oleh tulang vertebrata tulang belakang. Ikan berahang pada umumnya itu memiliki ganglia tulang belakang pada neuron sensoriknya dari saraf dorsal, walaupun pada banyak famili seperti ikan mas, Gadidae, Persidae, dan Cyanidae, beberapa serat eferentnya itu merupakan penghantar dari ganglia supramedulari dan inframedulari. Adapun mekanismenya yaitu impuls sensori dari reseptor akan dihantar masuk ke sumsum tulang belakang melalui tanduk dorsal dan impuls motor keluar dari sumsum tulang belakang melalui tanduk ventral menuju efektor. Pada tanduk dorsal terdapat badan sel saraf penghubung atau asosiasi konektor yang akan menerima impuls dari sel saraf sensori dan akan menghantarkannya ke saraf motor. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Selanjutnya, sistem saraf pusat pada amfibi. Sistem saraf pusat pada amfibi meliputi otak dan sumsum tulang belakang. Otak dan sumsum tulang belakang ini dilindungi oleh tengkorak. Kemudian, ruas-ruas tulang belakang dilindungi oleh selaput yang dinamakan durameter serta piameter. Nah, pada otak amfibi dibagi menjadi 5 bagian utama. Yang pertama itu lobus olfaktorius. Lobus olfaktorius merupakan pusat pembau, namun pada amfibi tidak terlalu berkembang. Hal ini dikarenakan pada amfibi cara hidupnya itu tidak terlalu membutuhkan peran dari lobus olfaktorius. Kedua, otak besar atau cerebrum yang merupakan sumber dari semua gerakan sadar, meskipun ada juga beberapa gerak refleks otak, namun pada cerebrum memungkinkan terjadinya aktivitas-aktivitas yang kompleks, misalnya itu perkembangbiakan serta macam-macam gerak. Yang ketiga, otak tengah atau mesencephalon. Mesencephalon terletak di depan otak kecil. Nah, di depannya itu terdapat talamus dan kelenjar hipofisis. Talamus merupakan jembatan antara otak besar dan otak tengah. Kemudian, kelenjar hipofisis terletak di bagian ventral otak yang berfungsi mengatur kerja dari kelenjar-kelenjar endokrin sehingga dikatakan master of glands. Nah, pada bagian atas mesencephalon
Juga terdapat lobus opticus dan sepasang nervus opticus yang saling bersilangan. Lobus ini merupakan pusat penglihatan karena semua nervus opticus bermuara pada lobus tersebut. Lobus ini juga berfungsi mengatur refleks mata dan merupakan pusat pendengaran. Yang keempat itu otak kecil. Nah, otak kecil memiliki fungsi dalam koordinasi gerakan otak yang terjadi secara sadar, keseimbangan dan posisi tubuh. Nah, bila ada rangsangan yang merugikan, maka gerakan sadar yang normal tidak mungkin dilaksanakan. Dan yang terakhir pada bagian otak yaitu sumsum lanjutan. Nah, sumsum lanjutan berfungsi menghantar impuls yang datang dari medula spinalis ke otak. Nah, sumsum lanjutan juga mempengaruhi refleks fisiologis seperti detak jantung, tekanan darah, volume dan kecepatan respirasi, gerak alat pencernaan, serta sekresi kelenjar pencernaan. Selain itu, sumsum lanjutan juga mengatur gerak refleks yang lainnya. Nah, kemudian sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang pada amfibi mengalami pembesaran di bagian servikalisnya. Nah, sumsum tulang belakangnya berfungsi menghantarkan impuls sensori dari saraf perifer ke otak dan menyampaikan impuls motoris dari otak ke saraf perifer. Nah, selain itu juga merupakan pusat dari refleks. Akan saya jelaskan ya ini mengenai pada sistem saraf pusat pada reptilia. Jadi reptil ini memiliki sistem saraf yang serupa dengan burung. Otak pada reptil juga terdiri dari 4 bagian. Kekhususannya hanyalah terdapat tonjolan otak besar yang berkembang dengan baik sehingga pusat saraf pembau jelas kelihatan. Otak besar ini meluas ke atas hingga menuju ke otak tengah. Bagian-bagian otak lainnya kurang berkembang bila dibandingkan dengan otak pada burung. Sistem saraf pusat pada reptil terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu ada otak. Jadi otak memiliki 5 bagian utama. Yang pertama itu otak besar, yang merupakan sumber dari semua kegiatan atau beberapa gerakan refleks otak. Pada bagian korteks cerebrum yang berwarna kelabu terdapat bagian penerima rangsang atau sensorik area yang terletak di sebelah belakang area motorik yang berfungsi mengatur gerakan sadar atau respon suatu rangsangan. Yang kedua ada otak tengah. Jadi otak tengah ini terletak di depan otak kecil dan jembatan farol. Di depan otak tengah yang terdapat talamus dan kelenjar hipofisis yang mengatur kerja kelenjar endokrin. Bagian atas atau dorsal dari otak tengah merupakan lobus opticus yang mengatur refleks mata seperti penyempitan pupil mata dan juga merupakan pusat dari pendengaran. Bagian ketiga yakni ada otak kecil. Jadi otak kecil ini memiliki fungsi utama dalam koordinasi gerakan otot yang terjadi secara sadar, keseimbangan, dan proses tubuh. Bila ada rangsangan yang merugikan dan berbahaya, maka gerakan sadar yang normal tidak mungkin dilaksanakan. Yang keempat itu ada dinamakan dengan jembatan farol. Jadi dia ini berisi serabut saraf yang menghubungkan antara otak kecil bagian kiri dan bagian kanan, dan juga menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang. Yang selanjutnya itu ada sumsum sambungan. Dia berfungsi sebagai penghantar impuls yang datang dari medula spinalis menuju ke otak. Jadi sumsum sambung juga mempengaruhi jembatan farol, refleks fisiologi seperti detak jantung, tekanan darah, volume, dan kecepatan respirasi, gerak alat pencernaan, dan sekresi kelenjar pencernaan. Bagian kedua dari sistem saraf pusat reptilia yakni sumsum tulang belakang. Pada bagian melintang sumsum tulang belakang ada bagian seperti sayap atas yang disebut tanduk dorsal dan sayap bawah yang disebut tanduk ventral. Impuls sensori dari reseptor dihantar masuk ke sumsum tulang melalui tanduk dorsal dan impuls keluar dari sumsum belakang melalui tanduk ventral menuju efektor. Nah, pada tanduk dorsal terdapat badan sel saraf penghubung
yang akan menerima impuls dari sel sensori dan akan mengantarkannya ke sel saraf motorik. Pada bagian putih, seperti itu yang terlihat pada gambar, terdapat serabut saraf asosiasi. Kumpulan serabut saraf tersebut membentuk sel saraf atau urat saraf. Urat saraf ini membawa impuls ke otak, merupakan saluran asenden yang membawa impuls berupa perintah dari otak kemudian. Seperti yang terlihat pada gambar, itu merupakan penampang melimpang dari sumsum tulang belakang yang memiliki bentuk seperti sayap. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.